Dan kita udah banyak juga yang nyawer nih Bang. Masa? Dari Tono Rp50.000. We are Arsendal di Puncuk. Kalau lo kebobolan 2 gol tapi nggak nyetak gol, you still win Sendal. Ya Oke. ampun. Selanjutnya dari Gary Wall. Itu kampungan itu. Orang yang pakai sendal itu norak. Lu sekolah nggak? Lu diajarin nggak? Diajarin etika nggak lu? Tapi kalau sendal lu Hermes kayak Nesa aman coach. Maksud dia mungkin sendal jepit. Tapi lu ngomong ayam sayur pool gitu kan. Kalau ayam sayur different case. Liverpool gue nggak pernah bilang loser pool. Pool Ya biar lebih pendek aja. Kan Tono malah diomelin lu Tono. Terus Next dari Grey Walker Rp100.000. Semangat coach, ternyata bola semangat dari fans MU belum sanggup mengangkat Arsenal. Semoga City kepleset. City. City akan kepleset. Oke, next dari Mr. Bakekok Rp55.555. Padahal kenapa sih orang-orang ya? Bakekok. City akan dikasih rasa pedas sama ayam sayur nanti. Oke. Ya betul. Seri aja, nggak usah kalah, seri aja. Selanjutnya dari Flash Rp55.000. IPL top 3. Kalau UCL top 4-nya siapa ya? Nah itu. Ya oke, makasih yang buat udah kasih kita di Saweria. Jangan lupa selama acara ini berlangsung kita masih tetap buka barcode-nya untuk kalian bisa sumbang-sumbang ke tim-tim produksi yang ada di sini yang sekarang ini kesian mereka. Mereka sekarang udah gak ada makan malam. Jadi kalau kalian juga vendor-vendor catering mau kerja sama kita buka sekarang karena kita lagi mulai nggak ada makan malam nih, ya kan? Jadi kalian yang punya catering mau kita promoin, kalian bisa untuk kasih ke Jebret Media Instagram. Kalau mau kerjasama, mau kasih kita catering makan malam buat tim di sini, kita buka. Semalam kita cuma butuh 25 kok, ya kan? 25 doang ya. Itu emang sebanyak itu orang di sini. 25 aja cukup tiap malam. Lalu hitung tuh kali 5 kali sebulan banyak juga. Tapi tenang, kita kasih value-nya juga bagus, ya kan? Pasti makanan lo jadi rame, jadi laku. Yang penting halal. Karena di sini yang nggak halal cuman Gary. Yang lainnya halal dan semua. Samanya kayak karyawan Jebret Media yang lemes, ini juga fans-fansnya Arsenal kan lemes ya Bang. Karena kan harusnya bisa menang, malah kalah di kandang. Ini jadi kekalahan Arsenal pertama loh di musim ini. Dan secara kesimpulan Arsenal memang nggak pernah menang musim ini sama Aston Villa ya. Di pertemuan pertama waktu Desember kemarin di tahun ini kalah 1-0 ya kan Desember. Terus sekarang kalah 2-0 di kandang pula. Ini seakan-akan jadi pembalasan sempurna dari Aston Villa karena waktu itu kan pernah kalah sakit banget musim lalu 4-2. Ini mungkin ini Bang jadi salah satu seperti apa ya, pembalasan, pembuktian dari barisan pria sakit hati sama Arsenal Bang, kayak Unai Emery sama Emi Martinez mungkin. Karena dulu pernah di Arsenal ya. Gue juga dengar di pandit luar tuh katanya Hislop itu nonton langsung di Emirates dan nonton kalah ya. Dan gara-gara lu sering-sering aja datang biar nonton. Tapi dia bilang katanya bahwa saat Liverpool kalah, fans Arsenal semua nge-chance Crystal Palace. Seakan-akan bahwa itu malah akan menjadi sesuatu yang mereka yakin karena kalau dia sampai menang Liverpool kalah nih juara nih. Termasuk gitu Aldi kan? Termasuk Aldi. Katanya chance itu di stadion malah nge-chance Crystal Palace. Yang ternyata akhirnya benar, pemain akhirnya kemarin tidak bisa cetak gol, bahkan akhirnya mengalami kekalahan. Ini yang akhirnya membuat Arsenal sekarang malah membuat pendukung Liverpool naik lagi mentalnya karena kemenangan itu. Tapi paling banyak katanya keputusan Arteta balikin Havertz bukan sebagai nomor 9 kemarin katanya. Itu katanya kesalahan menurut banyak pandit di luar. Lo menurut lo gimana? Gua murni karena kualitas Arsenal segitu. Bukan karena keputusan Havertz taruh lagi di situ ada Gapsus di depan. Emang kalau ada Havertz garansi gol belum tentu. Paling nggak belakangan dia ngegolin terus. Iya, cuma akhirnya digeser ke depan kan, nggak gol juga kan. Nggak, lu harus lihat bigger picture. Gimana bukan tuh? hanya satu match. Satu, Arsenal diuntungkan nyaris tidak ada pemain inti yang cedera musim ini. Artinya benchnya nyaris nggak dipakai. Siapa aja bisa. Ya. Sekarang pada saat lu stuck, City punya bench luar biasa. Bahkan Jota aja cadangan. Aston Villa, Bailey cadangan. Arsenal siapa? Penyerang cadangan. Nketiah, Reiss Nelson yang di Liga 2 cadangan semua itu. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi benchnya itu fucked up. Bapuknya minta ampun. Itu salah siapa? Salah Arteta. Kenapa mereka? Karena Arteta dalam 4 tahun, hampir 4 tahun di Arsenal terlalu banyak beli pemain bapuk.
yang nggak bisa step up. Nah, pada saat babak pertama, kalau babak pertama main bagus, kurang beruntung, but it happens, ya kan? Nah, jangan sampai nasib lu tergantungkan oleh keberuntungan kan. Lu Sama harus kayak punya Liverpool juga. ekstra, sama kayak Liverpool. Liverpool kan punya Jota doang kasarnya. Beda dengan Liverpool generasi 5-6 tahun yang lalu kan. Nah, kalau Arsenal ini memang nggak ada siapa-siapa lagi untuk bisa Gantiin. bisa kill the game. Bisa game changer lah. Ya, habis itu si Odegaard diganti. Oke, ketemu Munchen, tapi this guy kan selalu main 90 menit gitu loh. Jadi untuk gue sih ya bukan alasan juga. Jadi apa yang paling utama menurut lo? Bapuknya Arsenal atau memang Aston Villa dengan Unai Emery bisa? Enggak, lebih efektif aja. Arsenal kurang beruntung aja di babak pertama. Dan itu Kesalahan strategi nggak ada? Manfaatkan. Enggak, kesalahan strategi. Game plan tetap aman. Nggak ada, murni kualitas pemain. Mas Aryo? Iya, ya Havertz kan awalnya memang Iya apa Mas? Iya. Iya, Havertz kan tadi lu tanya kan, Oh, iya. main di tengah tuh masalah apa enggak? Ya enggak kan sebenarnya kan dia Enggak main, juga. main di situ dari awal gitu. Soalnya Jorginho banyak yang minta harusnya main karena bagus sebelum-sebelumnya. Kenapa mesti? Nah, biasanya kan dipasangin Jorginho itu kalau lawannya tuh jauh lebih bisa mendominasi lapangan tengah. Makanya dikasih tandem buat si Declan Rice untuk Ya. bisa mengganggu. Paling nggak ada Jorginho di situ. Makanya Havertz ditaruh di depan. Bisa ngebantu lini belakang, lini tengah, tapi bisa juga presence di depannya untuk bisa mencetak gol. Dan belakangan memang works. Cuman kan Gabsus kan juga punya kemampuan untuk melakukan itu, ditaruh di posisi depan. Involvement sama rekan-rekannya bagus, penciptaan peluangnya bagus, tapi ya semua nggak bisa cetak gol. Kemarin kan buktinya di situ. Tapi situ kemarin bagus Belgia itu ya. Bukan Tielemans siapa? Tielemans. Tielemans ya? Iya, Tielemans memang bagus. Oke loh Kualitas kemarin dia. sempet Iya, tendangan juga yang tiang tuh. emang bagus dari zaman di Leicester kan emang oke. Terus, Terus Mas? lini belakang yang menurut gua agak sedikit mulai turun, terutama Gabriel sama Saliba ya. Ini dua pemain yang tadinya selalu gue puji, yang orang selalu melihat Arsenal dengan kemampuan ke depannya. Tapi yang gue soroti justru lini belakangnya yang luar biasa. Ini kan yang orang nggak terlalu menyorot lah, lini belakang mereka kan ternyata bagus banget di musim ini gitu. Tapi kenapa momen-momen sekarang masuk ke 2-3 pertandingan terakhir justru kok sering ada blunder. Zinchenko tambah lagi berapa kali. Zinchenko itu every match blunder dan dipasang terus. Tapi kemarin ada crossingnya bagus, coach. Ya, satu crossing. Zinchenko- Lihat berapa kali dia blunder. Zinchenko kan ada momen di mana Zinchenko main bagus, ada momen di mana Kiwior main bagus. Selalu kan dipasang sama si Arteta seperti itu bergantian. Kemarin lagi posisinya Zinchenko dimainin, tapi udah berapa kali blunder kan? Iya, every match. Iya, babak pertama terakhir, dia iya, bagus, babak kedua dan blundernya itu fatal. Konsistensinya Selalu itu loh. begitu. Lini belakang yang tadinya Berarti bisa konsisten, bisa Coach. ngasih kenyamanan. Ya konsisten blundernya. dan lu punya Tomiyasu. Kiwior itu seorang center back, sama kayak Ben White seorang center back, ketemu winger yang cepat, diobok-obok, dipasang Bailey. Kenapa lu telat pasang justru Ben White yang ditarik keluar karena kuning? Kenapa lu tidak pasang Tomiyasu dari awal? Odegaard sih kemarin nyaman banget Mas ya, tapi lama-lama gue liat terlalu nggak efektif. Jadi Ya, kayak terlalu iya, main-mainin. Nah, lu skill. coba, lu gitu aja lu bilang gimana nggak ada Odegaard? Padahal gue Tambah puji-puji drop. Odegaard itu yang nggak ada di Liverpool loh. Maksud gue kayak gelandang yang bisa betul. gitu Cuman gitu. kan dia Breaking di kreatif, ice dia aja. kreatif. Cuman kan masalah Odegaard juga kan ketika macet dia suka nggak punya jawaban juga. Iya. Dia nggak bisa. Betul. Kapan gua harus nusuk? Kapan balikin bola lagi ke belakang? Sering banget kan posisi Odegaard yang biasanya dia berani untuk nusuk, biasanya berani untuk ngasih umpan. Dia pokoknya mainnya yang kemarin risiko. Justin banget lah, pengen ngolongin orang aja. Iya, balikin lagi ke tengah. Jadi kayak balik lagi masalah Arsenal menurut gua adalah mentality gitu. Bukan quality wise, quality dari sisi permainan. Bukan kayak teknik. having bad day aja nih Arsenal sama Liverpool, Mas Haryo. Tapi kalau di momen-momen krusial Nggak boleh ya? kan mentality yang pengaruh. Di kandang Yang lagi ya. kemarin sempat membaik, yang akhirnya mereka bisa lagi ke posisi pertama. Tapi ketika momen-momen kayak gini kok balik lagi. Gini. Ini dari sudut pandang seorang pelatih ya. Namanya pemain, Tadi lu pandit ya? ya ini pelatih ini nih. kan wartawan, ya Ya, kan? udah enggak. Enggak, dia Pemret, masih ya. wartawan. Ya, Ini pemret apa? maksud gue jurnalis lah. Gini, lu tidak bisa berharap pemain lu di any team bermain konsisten bagus semua. Ya apalagi liga kan. Ya, liga ini kan Panjang. panjang. Lu sebut defender terbaik di dunia dalam satu musim pasti ada bikin kesalahan. But that's okay. Kemarin 2 gol itu terjadi, terutama gol terakhir karena Arsenal menyerangkan, ambil risiko.
terutama gol kedua kan. Sama kayak Liverpool di FA Cup. Gol bunuh diri, habis itu mereka main terbuka, lahirlah gol keduanya Luis Diaz. Artinya kalau mereka lebih unggul terlebih dahulu, mereka nggak akan kebobolan dengan cara kayak begini. Oke? Pada saat tim lu stuck menjelang ke sana, lu harus punya plan B. Dan gue lihat Arteta nggak punya itu. Lu mau main agresif, lu mau main pasang. Lu masih inget nggak dulu Maguire itu sering ditaruh ke depan. Bahkan Van Dijk pun sering dijadiin striker dulu sama Klopp kalau lagi stuck. Last minute. Elkan Bagot juga. 10 menit terakhir ya. Ya. Pique. Tapi diomelin Akmal, Elkan Bagot taruh di depan. Akmal itu jurnalis juga kan? Oke. Udah. Enggak, itu semua orang punya hak untuk berbicara. Enggak, takutnya lo keceplosan apa gitu. Akmal itu temen gue. Tahu, semua temen lu. Jangan sampai dipelintir lu. Enggak. Jurnalis berarti jelek enggak? Pokoknya berarti itu bagian dari strategi lah. Jurnalis itu ngandelin data, terlalu ngandelin data, dan gue tidak. Nah, gue tidak melihat Arteta ini punya plan B. Yang seperti itu ya. Plan B-nya malah si fakta Nketiah dimasukin. Ya kan gue main daripada Nketiah. Ngerti nggak? Kenapa lu nggak geser contoh? Ya udah kita stuck, mereka bertahan kuat, kita main pragmatis, crossing, lu tarik, lu geser sih. Kalau perlu masukin Kiwior lah, ngerti nggak? Ya, sebagai depan atau Saliba lu taruh di depan. Whoever lah, main praktis. Do something. Kalau sistem yang berjalan 85%, 90% berjalan, 10% nggak berjalan. Justru 10% ini sebagai pelatih luar bisa convert ke still menang. Ya, in-game dengan sistem yang nggak jalan. Tapi itu tuh kayak menurut gua kelemahannya pemain yang memang passing-passing pendek gak sih coach? Jadi ketika udah last minute pun kayak Liverpool, tetap aja kita kan gregetan ya. Diputer lagi bolanya, diputer lagi, ngerti gak lo? City bisa. Ya makanya gue bilang enggak juga kadang-kadang Mas, cuman dia kreatif aja di situnya gitu loh. Ya kan kembali ke kualitas, kan kembali lagi ke kualitas jadi pemain. Gitu. Kalau lu kualitas Liverpool musim ini ya, itu kan gue nggak impress sama sekali. Kalau lu udah tahu kualitas lu nggak begitu bagus, lu harus punya plan B. City beda kualitasnya, ya kan, walaupun ditinggal Gundogan sama Mahrez tetap berkualitas dan ada Haaland, Doku kemarin tapi juga main bagus. Gue pas keinget nih tadi pas gue lagi di rumah ya. By the way 12.000 penonton, terima kasih yang sudah menyaksikan. Gue keinget musim lalu kalau gue nggak salah yang akhirnya Arsenal kesusul. Mainnya Aston Villa ini mirip waktu Brighton loh, ingat gak? Brighton tuh berani main di bawah, terus last minute si Trossard blunder. Iya. Jadi Brighton lebih bagus. Kan kemarin juga sama. Emi sama ini walaupun masih 0-0, gue juga mikir anjrit masih 0-0 berani banget dua pemain Arsenal ini tetap oper-operan gitu loh. Itu kan kalau blunder sekali selesai. Itu sistem yang nggak mau dirubah. Emery seberani itu menghadapi Arsenal yang top yang lagi nomor 1. Emery nothing to lose. Maksudnya harus gitu nggak sih berarti ngalahin Arsenal? Gitu loh maksud gue. Ngalahin Arsenal ya dengan counter. Tapi berani build up dari bawahnya itu loh. Oh iya, karena mereka nothing to lose. Kalau seandainya Arsenal itu tidak pernah kalau counter ketemu 2 lawan 2 atau 3 lawan 2 atau 1 lawan 2, karena mereka meninggalkan banyak pemain di belakang dan selalu transisinya itu cepat dari belakang dari Emery, iya. Jadi semua sistem, semua strategi yang diterapkan oleh pelatih itu pasti ada antitesisnya. Iya, antitesis. Dan antitesisnya adalah Oli Watkins. Dalam 2. Ya, kemarin sih keren golnya. Oke kan? Gue pikir offside itu, enggak ya? Enggak ternyata. Dari babak sendiri ya dia larinya kok nggak salah. Yang pertama bahkan dia udah sempet ngancem di babak pertama. Ya. Orang mikir mereka kira udah 2 kali tiang apesnya Aston Villa kan. Tiang, ya. Ujuk-ujuk dia bisa dapat gol yang kalau menurut banyak pendukung Liverpool yang gol pertamanya si Aston Villa itu kalau Nunes atau dia belum tentu masuk coach. Karena dia kan perlu ngeremin bolanya geser itu. Kalau dia sih masuk, kalau Nunes gue nggak yakin. Maksudnya itu kan nggak gampang kalau lu asal nendang emosi out atau mana. Dan itu bisa pas masuk. Kalau kedua kan kelas ya. Lu dikawal, lu chip. Nggak kepikiran gue juga itu dicip. Itu kelas golnya. Nggak kepikiran kita dicip sama dia santai. Itu golnya kelas. It's not about that. Karena lu sendiri nggak bisa cetak gol. Dihukum lah. Dan lu tidak punya seperti yang lu bilang, babak kedua Aston Villa di beberapa momen lebih dominan dan Arsenal drop banget. Kenapa lu tidak bisa melakukan pressure seperti yang lu gini, contoh Atalanta?
Salah satu kehebatan Liverpool apa? Adalah build up. Mereka punya apa yang dilakukan Atalanta? 5 pemain, 6 pemain cover man to man. Asli. Paksa Liverpool long ball. Itali banget itu. Ya, nah, Di garis tengah tapi mulai. Ya, Nggak terlalu maju juga kan? artinya pemain lu yang kualitasnya di bawah Liverpool bisa melakukan itu. At least Gasperini ini, dan Gasperini sudah terkenal pelatih yang kaya taktik, bisa merubah. Oke. Gue ngelihat Arteta melakukan itu. Dia tuh terlalu pede dengan pemainnya. Dia beli Ramsdale, pemain katrok juga kan, dibeli di loan raya, bapuk juga. Dan di antara dua yang bakal jadi juara, apa namanya, kontender juara ini termasuk lumayan paling berat masih Arsenal ya lawan-lawannya. Iya, Di di atas atas kertas. Iya dong. Maksudnya iya. masih lumayan, ada Chelsea, ada Chelsea, Spurs, sama MU, MU. Spurs. Sama MU. Kan itu ya bisa jadi gitu loh. Bisa Iya. jadi ribet juga. Ya kalau lu pengen banget jadi juara, mental lu punya jadi juara. Arteta udah harusnya bilang bisa kan menang. kalau lo nggak bisa merespon ini ya Ya. tergantung lo sendiri, ini kelar. Bukan tergantung gua, berarti gitu maksudnya ya. Akhirnya which is good. Ini good karena seringkali Arsenal main hancur tetap dibela. Ini yang gue nggak setuju. Akhirnya Arteta bilang biar pemainnya sadar, ngomong publik Sekali-sekali perlu. Cyward, lu kalau nggak bisa menang, lu mental lu sampah. Biar pemainnya sadar. Lo kemarin kecewa apa gimana kalahnya Arsenal? Terus abis Liverpool kalah. Apa ya? Iya, ini point of view-nya Justin ya. Kan dia sekarang suka nge-tweet bandel gitu ya sama Instagram ya. Ini katanya si ini loh. Ini gitu-gitu. Nah, kemarin momen itu point of view lo gimana? Nggak, Coach? Kan Liverpool kalah nih. Gue itu ada was-was lah. Ya. Jadi Lo rasa kemarin ada ya, feeling. Iya, ada feeling. Jadi gue kemarin posting yang gue sindir kan cuma Anfield. Iya. Katanya Anfield angker. Abis itu gue posting. Gue nggak mau posting setelah gue pakai setelah match Arsenal. Dan malamnya gue nggak tahu kenapa gue pakai jersey Arsenal yang hitam. Oke. Jadi nggak tahu, gue ada firasat, aduh, kok masa iya sih nggak menang gitu loh, ngerti nggak? Ada ya ternyata ya. Dan ternyata emang fakta Pak Anjing nggak menang. Jadi Dan lo, bukan menang itu tolol. jadi lo pikir untung nggak lo tweet dulu? Iya. Itulah bedanya lo sama gua, coach. Kalau gua justru wanti-wanti kalah, Iya. mumpung lagi lawannya kalah, gua tweet Tweet dulu. dulu. Yang penting kita nyumpahin Nikmati. duluan dah. Abis itu disumpahin lagi bodo amat. Makanya gue sindir Anfield is angker doang, itu doang yang gue Ya sindir. udahlah, ya udahlah. Yang jelas pokoknya Nesa tadi udah bilang ya, kita ada Jebret Store sekarang. Kalau emang kalian pengen beli merchandise kita, bahkan kita sebentar lagi akan rilis jersey ya. Ya. Jersey yang nanti kita akan umumkan ke kalian. Tapi sekarang juga ada model-model yang bisa kalian lihat di Jebret Store. Ada di IG-nya Jebret Merch Store. Terus kemudian di e-commerce juga ada yang warna hijau, yang warna orange, yang warna hitam, itu pokoknya ada semua juga. Kalian bisa lihat, T-shirt kalian MU bisa juga beli. ada. Ada semuanya di Pokoknya sana. apa lu gak ada, apa lu mau kita ada. Pokoknya ada ya, karena sekali lagi selain masalah catering nih, kita juga punya masalah untuk pendapatan yang lain ya. Jadi kalian juga bisa. Apalagi Jersey Tranmere Rovers ada. ini hitam gini, kalau kata Koci tadi firasat kalau yang ini lagi paling laku nih. Gue mau juga dong. Lo mau juga? Ya. Oke, kalau lo Langsung mau aja juga. klik linknya, coach. Apa gue minta Pak Wandi ya? Iya, aman lah. Ini sih belum, Coba ini sih yang belum. itu. Lo atur dulu lah. Yang hitam away. Gampang gua atur, ya kan. Tapi jersey timnas baru udah lo approve? Belum desainnya baru belum ada. Kan? Nah, tapi kalau mau barang-barang pre-love-nya CEO juga ada. Oh, ada. Ada dong di IG-nya barang.laki. Ya, Nah. barang.laki juga ada. Itu ternyata bukan cuma jebret medianya yang BU, CEO-nya juga. Ya, karena dari situ bisa dialihkan juga ke Iya, sini. benar, Pokoknya benar. kita semua. Dan bukan cuma ada baju atau sepatu Iya. dari CEO, mobil aja ada. Mobil ada. Iya, bentar lagi juga dirilis juga berlian. Oh, iya. Ya. Iya. Ya, mudah-mudahan jangan rumah ya, amit-amit tuh. Ya, pokoknya itu dulu dah pokoknya. Luar biasa. Ya, luar biasa lah, apapun untuk jebret media pokoknya. Benar.